Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fasholli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu bapak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak ibu, sehat semua? Sudah sarapan semua bapak ibu? Ya, ada yang belum matengan ya bu ya, serak jika rapot belum masak. Bapak ibu semuanya, pada pagi hari ini kalau saya nanti tanya bagaimana kabarnya hari ini, biasanya kalau anak-anak tetap semangat, Allahu Akbar. Ya. Hari ini kita ganti ya. Nanti kalau bapak ibu saya tanya bagaimana kabarnya hari ini? Jawabannya adalah alhamdulillah, biasa-biasa saja, Allahu Akbar. Jadi bukan semangat tapi biasa-biasa saja. Ulangi ya Bu ya, Pak. Nanti kalau saya tanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, biasa-biasa saja, Allahu Akbar. Siap Bapak Ibu? Oke. Jalan-jalan ke tengah sawah. Di tengah sawah banyak petani. Wahai bapak ibu yang solih-solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, biasa-biasa saja, Allahu Akbar. Kenapa kok biasa-biasa saja bapak ibu? Karena untuk bersyukur kepada Allah kita itu nggak usah nunggu sukses. Untuk kita itu bersyukur kepada Allah nggak usah nunggu anak kita jadi anak yang hebat. Untuk bersyukur kepada Allah, kita itu nggak usah nunggu tercapainya ini dan itu keinginan kita. Bahkan biasa-biasa saja sekalipun, kita tetap harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka pada pagi hari ini Ibu Bapak, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita bisa bersama-sama menghadiri sekolah orang tua soleh. Ini sudah pertemuan keberapa Bu? Kedua. Saya mau tanya kemarin di pertemuan pertama ada PR Pak Bu. Sudah dikerjakan apa belum? Belum. Sudah Bu? Wah luar biasa. Kemarin PR-nya apa sih Bu? PR-nya adalah menulis sholat jamaah. Kemudian apa lagi ya? Pildacil. Panggung dakwah mini. Sudah Bapak Ibu? Yang saya mau tahu Pak, yang mohon maaf Pak Bu. Siapa yang sudah mengerjakan PR? Oh Masya Allah. Satu tok Pak. Ya sudah apa-apa wes Pak yang ngomong ke gawean tambah IPS. Ya enggak apa-apa. Ini namanya trigger, namanya kita bertahan-tahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu dan Bapak sekalian, ini sekolah orang tua soleh ini kita lakukan oleh Bina Insani sebagai pendukung kurikulum akil balik. Bahwa kurikulum akil balik ini dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita menyamakan visi. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu ada yang sudah ikut di kakak kelas atau tadi, atau mungkin kemarin sudah ada yang di TK ikut, materinya sama, cuma orangnya aja yang beda ya. Materinya sama, ada saya, Ustadz Edi, Ustadz Herianto. Tetapi intinya adalah kita itu pengen menyamakan visi kebersamaan dalam rangka mendidik anak-anak kita. Kenapa Bapak Ibu? Minta tolong Bu, next. Langsung slide keempat aja deh, langsung. Ini PR nggak digarap, udah usah dibahas. Bapak Ibu semuanya, kenapa kok kita bisa harus menyamakan visi? Karena kondisi anak-anak kita itu punya 3 potensi. Kenapa kok kita ini harus ikut parenting Pak? Kenapa kok kita itu harus ikut sekolah orang tua soleh? Bapak Ibu, dalam kehidupan itu kita tidak boleh berhenti belajar. Belajar itu seperti kita mengayuh sepeda ondel. Kalau kita terus-menerus mengayuh, insya Allah kita akan sampai ke tujuannya. Tetapi kalau kita berhenti mengayuh, kalaupun kita tidak jatuh, maka minimal kita akan jalan di tempat.
Kehidupan anak-anak kita sama zaman kita kecil itu udah jauh beda, Pak. Aduh, beda deh. Kalau kita tidak segera menyesuaikan diri, kalau kita tidak selalu mengayuh, maka kita, kalaupun tidak jatuh, Pak, minimal kita akan jalan di tempat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di SOTS pada pekan ini, bulan ini, kita mengambil tema menjadi orang tua soleh bertauhid sebelum anaknya bertauhid. Dan untuk bertauhid, Ibu Bapak, kita harus paham bahwa, next Bu. Yang pertama adalah kenapa alasannya kok kita itu harus belajar Bapak Ibu. Karena anak kita itu adalah amanah. Anak kita itu adalah tanggung jawab dari Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, terutama untuk bapak-bapak. Pak, maaf, Ibu, maaf, nanti ya Bu, jenengan nanti. Pak, saya mau tanya pada jenengan Bapak. Pak, besok di akhirat. Yang ditanya tentang anak kita, yang akan bertanggung jawab tentang anak kita, itu kepala sekolah atau kepala keluarga, Pak? Jawab yang tegas, Pak. Katanya wedi loh. Besok di akhirat itu yang akan diminta pertanggungjawaban tentang anak kita, kepala sekolah atau kepala keluarga? Kepala keluarga. Bu, besok yang diminta pertanggungjawaban atas anak kita, wali kelas atau wali murid? Cetok toh, Bu. Jadi jangan guyang-guyu iki medeni asline lho, Bu. Jadi Ibu Bapak, kita itu dititipi oleh Allah anak, walaupun kita ini di dunia mungkin punya argumen. Loh, saya ini kan di sekolah di Binesa ini udah mahal. SDIT, sekolah dasar Islam termahal. Ya SDIT ya Bu. Ya SDIT itu sekolah dasar Islam termahal. Saya udah banyak ngeluarin uang. Ya kita di dunia bisa ngomong gitu Pak. Kita di dunia bisa argumen seperti itu. Tapi di akhirat itu argumen soal keuangan, bayar sekolah, SPP, macam-macam. Ya tidak bisa langsung menjadi hujah bagi kita. Yang menjadi hujah buat kita, argumen kita di hadapan Allah Bapak Ibu adalah tentang sudah belum kita melaksanakan amanah. Aslinya nih Pak Bu, sorry ya. Aslinya. Enaknya kita jadi orang tua adalah Allah itu tidak menuntut kita berhasil. Allah tidak menuntut kita berhasil, anak kita jadi soleh-solehah itu Allah nggak menuntut. Yang dituntut oleh Allah adalah effort kita. Yang dituntut oleh Allah adalah usaha kita. Kenapa kok begitu? Saya akan menyebut satu kasus saja dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu ketika beliau naik kapal banjir bandang, anaknya dipanggil, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo ke sini naik kapal bersama kami. Apa Bu jawaban Kan'an? Tidak mau papi. Aku mau ke atas gunung saja. Jangan tenggelam. Tidak mungkin papi. Anaknya yang bangkil Bu. Anaknya ngeyel. Pertanyaannya, apakah Nabi Nuh dituntut atas ketidaksolehan anaknya? Enggak Pak. Kenapa? Effort. Sudah berusaha. Sudah ikhtiar. Jadi Pak Bu, usaha kita ini, panjenengan nyekolah ke putra-putri di Bina Insani, panjenengan ikut parenting, panjenengan berikhtiar apapun yang sebisa dilakukan terbaik, itu sesungguhnya adalah di hadapan Allah adalah argumen. Ya Allah, saya itu sudah mencoba loh ya Allah. Ya Allah, saya itu sudah berusaha ya Allah. Ya Allah, saya itu sudah ikhtiar ya Allah. Ya Allah, saya sudah mencoba apa yang saya bisa loh ya Allah. Sehingga apa? Itulah yang dituntut oleh Allah adalah effort kita Pak. Soal perkara anak itu soleh atau tidak soleh, itu adalah hidayah dari Allah. Karena yang megang hati anak kita adalah Gusti Allah. Maka Ibu Bapak, ketika kita itu punya cantolan tauhid. Cantolan tauhid itu adalah bahwa selain amanah, anak-anak kita itu punyanya Gusti Allah. Tidak menjamin Pak. Tidak menjamin. Apa yang kita berikan, apa yang fasilitas kita sediakan, itu akan membuat anak soleh-solehah itu tidak pasti. Kenapa? Semua fasilitas dunia itu hanya kalau dijadikan sebagai argumen, maka akan mentah.
Maka seringkali kalau orang tua itu kadang curhat. Di Bina Insani ada ini Bu, ada psikolog namanya Bunda Citra. Sebelumnya ada Bu Sukma, kadang juga wali kelas diceritani. Itu kadang beberapa orang tua, Pak Bu, saya ini kurang apa, anak-anak fasilitas tak kasih, semuanya tak beri, semuanya tak sediakan. Pak Bu, fasilitas dunia tidak bisa memegang hati anak-anak kita. Yang bisa memegang hati anak kita adalah cantolan tauhid. Kita sadar, ya Allah, ini anak ini punyamu ya Allah. Ya Allah, ini anak ini titipanmu. Maka tolong hamba-hamba cuma berusaha. Jadi rumusnya dalam amanah ini Bapak Ibu, tolong tirukan saya Bapak Ibu. Tolong tirukan rumus soal amanah. Apa yang dalam kendali? Tirukan Bapak Ibu. Apa yang dalam kendali? Diusahakan. Apa yang di luar kendali? Didoakan. Rumusnya begitu Pak. Apa yang kita bisa usahakan. Apa yang kita bisa ikhtiar. Apa yang kita bisa lakukan. Tapi memang ada, kita harus menyisakan ruang ikhlas bahwa hati itu bukan punya kita. Kita nggak bisa megang hati anak kita. Maka apa? Didoakan. Allah nggak menuntut kita sukses Pak. Allah nggak menuntut kita ini berhasil. Wah anak jadi soleh-solehah. Apa tuh menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Nek perlu tambah 10 juz meneh. Tambah juz apokat, juz macam-macam Pak. Tidak. Kita ini anak-anak kita itu penting adalah kita berusaha, ikhtiar, effort. Yang kedua Ibu Bapak, next Ibu. Kenapa kok kita itu harus belajar parenting? Kita itu harus belajar tentang keorangtuaan Bapak Ibu, pengasuhan Bapak Ibu. Karena Allah mengingatkan bahwa waliyahsal ladzina law tawraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah orang-orang itu takut bahwa ada generasi-generasi yang ditinggalkan di belakang mereka, generasi yang lemah. Pak Bu, saya nggak tampilkan di sini ya karena rada ngeri ya. Tapi kenyataan-kenyataan di dunia kita Indonesia ini, kondisi anak-anak kita tuh ngeri Pak. Ada yang kemarin itu anak SD membunuh anak SMP pakai gunting. Anak SD bunuh anak SMP. Jauh tarik ke belakang, mohon maaf nih Pak Bu ya. Ada anak SD di Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri. Ada anak SD, mohon maaf, merudah paksa, memperkosa temannya di dalam kelas dan disaksikan oleh teman-temannya. Dengan nanti bisa searching biar Mbak. Tidak saya tampilkan karena terlalu ngeri. Ini Bapak Ibu bahwa kita itu memang tidak memungkiri ada dunia, atmosfer dunia kehidupan anak-anak kita itu berbeda dengan hari ini. Kalau kita nih Pak, waktu kita lah, zaman kecil lah Pak ya. Waktu kita zaman kecil seandainya itu anak dilepas, oh insya Allah aman Pak. Kenapa? Dulu belum ada IG. Dulu apa sudah ada TikTok Bu? Belum ada. Dulu apakah sudah ada Facebook? Belum ada. Apakah sudah ada short YouTube? Belum ada. Dulu kita main Pak, dilepas saja, insya Allah aman. Apa bahayanya kelompok pencapir Bu? Nggak ada bahayanya. Apa bahayanya dunia dalam berita? Enggak ada. Tapi sekarang anak-anak kita itu yang harus hati-hati begini Pak. Kita bisa mengendalikan apa yang dia pegang. HP bisa kita batasi Pak. Gadget bisa kita batasi. Nonton YouTube bisa kita batasi. Tapi apakah kita bisa mengendalikan apa yang dia lihat? Tapi apakah kita bisa mengendalikan apa yang dia dengar? Tidak bisa. Anak-anak Bina Insan ini Bu, aslinya Bu yakin anaknya soleh-solehah semua. Cuma apa Bu? Terpengaruh lingkungan yang omah kulaan digawa ning sekolahan. Akhirnya apa? Omongan-omongan yang tidak pantas, tidak baik itu kebawa ke sekolah. Begitu ketemu koncone nanti merembet kulaan yang sekolah digawa ning kampunge. Merembet begitu lingkaran setan. Ya. Ya misalnya, mohon maaf ya Bu ya. Misalnya anak-anak tuh manggil ndeng, manggil ndes. Apa iya gurune sing ngajari Bu?
Apa iya gurune sing ngajari, Nggak mungkin lah. Atau anak-anak misalnya memanggil nama dengan orang tuanya, Kalau nggak nama orang tuanya, pekerjaan bapaknya, Coca-Cola sini, Coca-Cola. Bapaknya kerja di Coca-Cola, diundang Coca-Cola. Ini Pak Bu, anak-anak tuh nggak diajari oleh gurunya, tapi apa? Apa yang dia lihat, apa yang ia dengar. Dan kita khawatir seperti ini Pak. Belum lagi nuwun sewu kalau arus globalnya LGBT sudah mulai biasa. Orang-orang transgender kelihatan lumrah. Orang-orang banci, bencong, boti, kalau anak-anak bilang boti, itu udah biasa Pak. Siapa yang akan melindungi anak-anak kita kalau bukan kita sendiri? Dan itu tidak bisa hanya dilakukan di sekolah. Dan itu tidak bisa dilakukan selesai kalau cuma guru atau wali kelas. Kita semuanya ya di rumah, ya di sekolah harus bersinergi. Jadi besok Bapak Ibu, kalau panjenengan itu punya anak bermasalah di sekolah atau bermasalah di rumah, jangan tanya, Ustazah ini anak saya kenapa? Apalagi anak-anak, Bu, anak-anak itu waduh, untuk mempertahankan dirinya daripada diseneni wong tuane, dia akan membuat cerita melindungi dirinya. Jadi kalau besok itu ada masalah anak, ada masalah di sekolah atau di rumah, panjenengan bisa diskusi. Ustazah, anak saya kok begini, Ustadz, anak saya kok begini, apa ya yang sebaiknya saya lakukan? Itu adalah jalan tengah untuk kita bersinergi, Bu. Oh, misalnya Ustazah bilang, oh ibu itu mungkin anak-anak sering nonton HP. Nah, yang nonton HP itu di sekolah apa di rumah Bu? Nonton HP itu di rumah apa di sekolah Pak? Di rumah. Apa guru ini kalau ngawasi gitu. Kita Pak nun sewu, jangan kan kok ngawasi anak nggo HP. Kita ngawasi wudu loh Pak, kewalahan. Anak-anak tuh kalau wudu diawasi, oh Masya Allah wudu halal, ya kan? Pelan-pelan bagus tuh maknina khusyuk. Tapi begitu nggak diawasi, Masya Allah butuh bebek, kecipak. Ya begitulah, tapi itu dakwah kita. Itu adalah amanah kita kepada Allah bahwa kita itu harus senantiasa menyiapkan diri bahwa ada loh bagian-bagian yang memang di luar kendali kita. Dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Lanjut Bu. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kalau kita ini harus belajar parenting? Adalah karena kita sudah menyatukan doa kita. Doa kita untuk anak-anak yang terbaik yang dalam Al-Quran dicantumkan adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa sangat banget Pak. Hebat ya Pak. Kenapa? Allah mengajari doa-doa salafus saleh zaman dulu tidak cuma jadi orang baik, tidak cuma jadi orang yang nyenengin, tidak cuma jadi anak yang soleh-solehah, tapi jadi anak yang pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pemimpin orang yang bertakwa berarti dia sudah bertakwa. Masalahnya nih Pak Bu, masalahnya buat kita maksudnya ya. Kita ini kadang nuwun sewu lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Bu, pagi ini sudah mendoakan anak-anak apa belum? Sudah. Doanya bagaimana Bu? Ya Allah, muga-muga anakku gelemangan, kon mangan angel tak karuan. Bapak-bapak sudah mendoakan anak hari ini sudah Pak Bu? Pak, sudah. Wes pokoknya yakin kita bapak pokoknya tandane bapak-bapak Bu, nek diam berarti setuju. Bapak. Jadi bapak semuanya, ibu bapak semuanya, kita ini adalah doa, ini menjadi impian, menjadi goal setting kita. Tidak cuma untuk jadi anak baik qurrata a'yun, tapi juga adalah menjadi pemimpin yang bertakwa. Kuncinya Bapak Ibu adalah bahwa kita itu, kalau anak-anak itu pengen qurrata a'yun, langsung mati Pak. Qurrata a'yun, menjadi orang yang bertakwa, kuncinya pada apa Pak Bu?
Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami. Pasangan kami. Jadi sebelum menuntut anak itu soleh-soleha, kita dulu Pak. Awalnya itu pasangan dulu loh. Nggak langsung ke anak. Pasangan baru kepada keturunan. Sebelum keturunan, itu yang harus dibahas adalah kenaikan dulu. Kenaikan. Keturunan dan kenaikan. Kenaikan maksudnya apa? Orang tua nih. Jadi Bapak Ibu, dalam doa sekalipun, harus sepakat. Pak Bu, pernah nggak rembukan soal, Pak, Mah, ini anak-anak kita nih mau didoakan jadi apa, itu pernah rembukan nggak Pak Bu? Itu harusnya rembukan Pak. Nanti nek doanya beda-beda, waduh malah jadi sangar. Yang satunya ibunya pengen jadi anaknya jadi ustadz, ustazah. Bapaknya doa, akhirnya pengen jadi anaknya pengen jadi penyanyi. Akhirnya anaknya jadi rocker sejuta umat. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, doa sekalipun itu harus kompak melalui pasangan. Nah, karena pasangan ini Bapak Ibu ada sesuatu yang bagus dari Kementerian Agama, mari kita lakukan. Bu, next. Ya apa Bu? Tepuk sakinah. Ya Bu. Berpasangan. Ya. Siap ya Bu ya? Pak Bu, siap-siap. Tepuk tangan Pak. Tangannya siap-siap. Ya. Saya anu dulu, saya kasih contoh. Tepuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Siap ya Bu ya? Siap. Mas pokoknya isin-isin luweh karepe lah. Ya siap Pak Bu. Tepuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga. Musyawarah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah. Pak kok dihafal gitu loh Pak. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa syarat pernikahan sekarang tambah satu. Apal tepuk sakinah. Bapak Ibu semuanya secara singkat dalam 10 menit. Lanjut Bu. Apa sih Pak yang harus kita persiapkan ketika Rabbana hablana min azwajina, agar kita ini jadi orang tua, jadi pasangan yang solih-solihah. Maka syarat pertama adalah tingkat kesolihan, level kesolihan. Pak Bu, kita harus terus terang bahwa yang membedakan kita, orang tua sekarang, dengan orang tua zaman dulu itu satu kata Pak. Apa itu? Tirakat. Mbah-mbah kita itu. Orang tua kita dulu itu nek nirakati anake, kita lepas dulu dari soal bid'ah atau macam-macam atau ini sesuai sunnah apa tidak. Tetapi effort mereka untuk nirakati anake itu luar biasa. Ada yang suka puasa. Apa Pak kok poso? Iki mosoni anakku. Ada kalau wetone anake itu bikin pamongan. Bikin makanan dibagi sama tetangga-tetangga. Apa iki? Ini makanan anak saya lahiran, anak saya metu anakku. Ada yang suka baca Quran, ada yang minta doa. Wah, orang-orang zaman dulu Bu. Kalau minta doa sama kiai, sama ustadz, sama habib, itu enggak cuma didoa, minta diludahi. Minta diludahi, kiai minta tolong diludahi didoni. Biar apa? Golek berkahnya. Sekali lagi kita bisa menyesuaikan mana nanti yang sunnah, mana yang tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi nilai yang bisa kita ambil adalah tirakat. Kesolihan kita sebagai orang tua nih Bapak Ibu, itu akan jatuh kepada keturunan kita. Kalaupun nggak jatuh kepada anak kita sekarang, insya Allah akan jatuh ke cucu kita. Cucu kita nggak solih juga, insya Allah masih ada cici cowet kita. Apa Bu? Bawa cucu itu apa Bu? Buyut macam-macam itu, canggah, wareng macam-macam. Masih Allah dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku
kabulkan. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu, kenapa kok Nabi Musa sama Nabi Khidir itu membangun rumah yang roboh? Karena kata Nabi Khidir, ini adalah miliknya anak yatim, dan anak yatim ini orang tuanya orang tua yang solih. Dijaga hartanya sampai ditemukan Nabi Khidir, kemudian dibangun lagi rumahnya. Kesolihan, Pak. Minimalnya apa? Minimalin dulu. Minimalnya adalah kita berdoa untuk anak-anak kita. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah makanan. Terutama Bapak-Bapak, Pak. Makanan halal, karena kita nih Pak Bu, Bapak-Bapak, non sewu. Kita ini selaku pencari nafkah utama. Maka jangan sekali-kali memberi makan, memberi nafkah kepada keluarga kita dengan makanan yang haram. Pak, kalau ibu-ibu tanya, Pak, gajimu tuh, pendapatanmu per bulan itu berapa sih? Kita boleh menolak, kita boleh tidak menjawab, Pak. Jadi ibu-ibu, kalau panjenengan tanya sama suami, Pak, uangmu tuh berapa? Kalau bapak-bapak itu diam nggak menjawab, ibu-ibu nggak boleh protes. Kenapa? Itu haknya suami, Pak. Itu haknya suami, Bu. Jenengan butuh apa dikasih, pokoknya. Rasa kok duitku piro, yang penting tak kei. Tapi Pak, kalau ibu-ibu itu tanya, kalau istri kita itu tanya, Pak, ini uang ini halal apa tidak? Baru disitulah harus menjawab. Kenapa? Itu urusan dunia akhirat. Itu urusan dunia akhirat. Wanita-wanita solehah dulu, ibu-ibu, itu pesan pada suami, wahai suamiku, carilah nafkah, carilah penghasilan untuk kami. Dan jangan bawa sekali-kali rezeki haram ke kami. Kalau kamu tidak dapat apa-apa, kembalilah. Insya Allah yang namanya lapar kami bisa menahan. Tapi kalau sudah rezeki haram, siapa yang bisa menahan siksa api neraka? Ya ini untuk orang tua, yang untuk anak, Bu. Ya. Jadi kalau anak-anak itu kalau misalnya nemu di jalan Aceh, mangga, jangan langsung dimakan. Tanya dulu nih, Acehnya siapa? Ini mangga nemu dari mana? Udah izin apa belum? Jangan kayak zaman kecil saya, Bu. Saya tuh ya suka nyolong kates, padahal ya sering ya, Bu ya. Nyolong kates, nyolong pelem, ya begitu saya kasihkan ke Mbah, jawabannya cuma satu. Loh, lah kok siji tok? Golek liyane ben iso pecelan, ben iso rujaan kok. Ini makanan halal. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah keteladanan. Logisnya, Pak Bu, rumus idealnya adalah kalau kita pengen ngajari anak kita sholat, ya kita harus sholat. Kalau pengen ngajari anak kita ngaji, ya kita harus ngaji. Kalau kita itu pengen anak kita itu belajar cinta ilmu, ya kita harus cinta ilmu. Ini namanya kesetaraan, ini namanya keteladanan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak kita itu melakukan, mengatakan apa yang sama kita lakukan. Orang tua nih, bapak-bapak terutama yang habis pulang kerja bilang, nang kono lho, sholat nang masjid. Loh bapak, kok nggak sholat nang masjid? Bapak kesel. Ngone anak yang jawab, aku ya kesel loh Pak. Nah ini Pak, kita jawab deh. Ya namanya idealnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu memberikan contoh teladan, ya dengan cara yang baik, yang tepat. Ini basic utama untuk jadi orang tua soleh. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai penutup, saya akan kasih PR. Ada 3 PR Bapak Ibu. 1. Next. PR pertama Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk kita mendidik anak-anak kita jadi anak yang soleh? Faliyatakumullah, dan bertakwalah pada Allah. Apa itu Pak? Bu, takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Apa maknanya? Peraturan. Ada larangan, ada perintah. Orang tua tidak pantas marah-marah kalau belum ada aturan. Ya Allah ya Rabbi, dari tadi kok main HP terus? HP-nya berhenti gitu. Pertanyaannya, ibu bapak udah ada peraturan belum? Main HP sampai jam berapa? Main HP berapa jam lamanya?
Kamu main terus kelayapan, terus kok nggak mandi-mandi. Pertanyaannya, ada jam tidak peraturan? Boleh main sampai jam berapa? Mandi sampai jam berapa? Ini namanya peraturan, Pak. Namanya takwa, faliyatakumullah. Dalam kehidupan kita nih Bapak Ibu, harus ada peraturan. Kita di sekolah ada aturan, di kantor ada aturan, di rumah pun harus ada aturan. Saya kasih video nih Pak. Next. Langsung aja, ini contoh yang baik Pak. Proposal kenaikan uang saku. Akan mengajukan proposal kenaikan uang saku. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang melatar belakangi pengajuan kenaikan uang saku ini adalah sekarang kakak mempunyai uang jajan sebanyak 10.000. Namun harga jajanan saat ini mahal sehingga uang jajan kakak kurang. Biasanya pengeluaran harian kakak 10.000 untuk jajan 8.000 dan untuk menabung 2.000. Masalah yang kakak hadapi adalah aku kalau sudah makan masih saja suka lapar. Aku pun ingin memberi kepada temanku. Dan juga terkadang aku melihat seperti badut, pengemis, dan pengemis. Aku ingin memberinya, tapi itu kurang. Aku kasihan dan ingin memberi kepada kakek pedagang itu. Tujuan pengajuan proposal ini untuk ayah bunda menambah uang saku sesuai batas maksimal di sekolah. Di sekolah itu batas maksimal uang jajannya adalah 20. Dia bisa ngasih pertanggungjawaban. Ma minta uang jajan, buat apa? Harus jawab. Ma, aku mau minta ini, buat apa? Jadi Bapak Ibu, dalam peraturan itu rumusnya ini Pak. Tirukan saya Pak. Kebutuhan. Kurang semangat Bapak Ibu. Kebutuhan dipenuhi. Kesenangan dibatasi. Kalau itu memang kebutuhan Pak, kalau memang itu keperluan, kasih. Tapi kalau yang namanya kesenangan, kalau namanya keinginan, dibatasi. Kebutuhan dipenuhi, bagus. Tapi kesenangan kok full dipenuhi tanpa batasan, bukannya baik, malah akan merusak. Main HP full sakarmu, terserah, yang penting kamu bahagia. Merusak Pak. Ya. Kamu boleh jajan sepuasmu, uangmu sendiri. Hati-hati Pak. Meskipun itu beli buku, pakai uangmu sendiri, sepuasnya. Enggak Pak. Yang namanya keinginan harus dibatasi. Maka dalam rumah tangga kita harus bikin peraturan. Next. Ini contoh nih Bu, contoh peraturan di rumah saya. Peraturan 17.30, 19.30 keluarga Intan. Antara jam 5:30 sampai 7:30 HP harus mati. Kenapa kok pertimbangannya 5:30? Persiapan besok Ramadan. Ramadan 5:30 harus standby bersama, buka bersama, doa bersama. Kalau melanggar di ujungnya, jika tidak hadir atau tidak semangat tanpa alasan, HP disita selama 3 hari. Anak-anak saya tak pinjemi, bukan dibeliin ya Bu, dipinjemi HP. Ngeyel, sita. Ada peraturan, nggak ada peraturan kacau kita Pak. Kalau di sini di poin 5. Ayah yang memutuskan, tapi ibu Hafsah dan Hikmah anak saya boleh memberikan usul. Pak, Bapak, sebagai kepala keluarga kita harus punya harga diri. Ayah yang memutuskan. Apalagi kalau anaknya perempuan semua Pak. Anak saya perempuan semua. Anak perempuan harus diajari patuh. Harus diajari patuh. Tapi mereka boleh bikin usul, mereka boleh kirim masukan, boleh, selama itu masuk akal, selama itu logis, oke kita terima. Tapi apapun keputusannya di ayah. Maka Bapak Ibu, quality time itu harus kita siapkan. Minimal adalah, kalaupun nggak setiap hari karena ibu bapak pulang sore, ya minimal akhir pekan bersama. Tanpa gadget. Itu ibu-ibu setan kotak dihentikan semua, ya. HP kotak, laptop kotak, kompor kotak, mesin cuci kotak, bapak lanjut Pak. Yang terakhir, yang kedua Bapak Ibu, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah wal yaqulu qaulan sadida. Kita itu
ketika diperintah oleh Allah untuk mendidik anak soleh adalah waliyaqulu qaulan sadida. Apa nih Pak Bu maksud? Ngobrol yang tidak penting itu penting. Membangun bonding dengan anak itu ngomong yang tidak penting-penting aja Pak. Bu, kenapa kok ibu-ibu panjenengan di komplek, di kampung, di dawis kok bisa dekat? Ngomong yang penting atau tidak penting Bu? Tidak penting. Mungkin soal jilbab, mungkin soal dasare tanggane. Mungkin soal masakan, bakul belajar. Ngomong saya tidak penting-penting malah jadi akrab. Coba kalau kita nih ngomong serius-serius terus. Ngomong soal kesalahan-kesalahan terus. Ya bukan bonding. Salah. Begitupun dengan anak-anak kita. Anak-anak kita ya ngomongnya ya harus diimbangi. Jangan nasihat terus. Jangan omongan terus. Ya kita ngomong yang tidak penting-penting. Misalnya, nah kamu suka main game apa? Ya kalau dia sukanya Roblox ya kamu suka Roblox kan? Sukanya Mobile Legends, sukanya Agent Ali film, Agent Ali. Ngomongnya sukanya tentang Boboiboy, yang ngomong Boboiboy. Yang ngomong tidak penting itu penting Bu. Biar apa? Bondingnya dapat. Dalam cerita kita, aslinya untuk membuat bonding yang lebih bagus itu adalah yang edukatif ya. Itu adalah dengan jalan cerita, menceritakan. Kalau kita ini ada 25 kisah Nabi, ada 99 Asmaul Husna, itu adalah dalam rangka untuk bonding. Ini Bapak Ibu kalau pengen cerita sama anak-anak, kemarin baru saja dibagikan buku BPI, Bina Pribadi Islami. Di situ ada kisahnya nih. Contoh Bu begini. Saya kasih contoh cara belajar membaca cerita. Sahabat BPI, anak-anak, ini kisah luar biasa tentang Nabi Yunus. Kamu tahu Nabi Yunus? Nah, begitu. Jadi langsung jangan baca Nabi Yunus alaihissalam beliau pernah berada di situasi yang sangat menakutkan, ditelan ikan besar. Capek, Bu. Kita capek, anak-anak juga capek. Di setiap ada kata kunci, tanya. Ada kata kunci, dialog. Beliau pernah di situasi yang sangat menakutkan. Kamu pernah takut apa enggak? Itu anak-anak kalau tanya tentang takut Bu, yakin akeh jawabannya. Entah itu ndelok pocong, genderuwo, sundel bolong, suster ngepet, babi ngesot. Semacam-macam. Pernah lihat setan enggak, Anak? Pernah lihat setan enggak? Jadi Bapak Ibu, setiap ada kata kunci dialog. Setiap ada kata kunci dialog. Ditelan ikan besar. Kamu tahu nggak apa aja nama-nama ikan? Wah, bagus, dapat sepeda Bu ya nanti. Jadi Bapak Ibu sebutin itu kata-kata kunci dapat, maka dialog di situ. Yang terakhir Bapak Ibu, terakhir adalah ketika next Bu. Ketika kita jadi orang tua soleh, kuncinya cuma satu Bu. Fastabil alaiha. Sabar. Sabar ini menjadi kata kunci Bu. Pak, sabar ini kata kunci. Kalau kita ini marah-marah emosi, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita satu kurang ilmunya untuk ngatasi. Yang kedua menunjukkan kita itu kurang bersabar kepada anak-anak kita. Nabi Nuh dakwahnya sampai 950 tahun. Nabi Muhammad sampai paman beliau sakratul maut bahkan. Maka kata kunci selanjutnya adalah sabar. Dan kata sabar ini nanti akan masuk kepada fase amanah, fase tanggung jawab. Insya Allah akan kita lanjutkan di SOTS selanjutnya. Sebagai penutup Bapak Ibu, next Bu, bahwa kita ini SOTS ini disediakan sekolah untuk sinergi, untuk bersama-sama. Kita tadi sudah sadar bahwa besok yang ditanya itu bukan kepala sekolah, tapi kepala keluarga. Yang ditanya itu bukan wali kelas, tapi wali murid. Maka kita bersama-sama di sekolah kita melaksanakan pendidikan, di rumah pun kita juga melaksanakan pendidikan sebagai amanah dari Allah Ta'ala. Semoga anak-anak kita semuanya dan Bapak Ibu semuanya semakin menjadi orang, menjadi putra-putri yang soleh-solehah, dan kita bisa berkumpul bersama-sama di surga. Amin Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan, 1 atau 2 pertanyaan dipersilahkan. Ada Bapak Ibu? Ya kalau tidak ada nggak usah mengada-ada ya. Matur nuwun sekali. Setelah ini bisa lanjutkan rapotan.
Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Sampai jumpa di SOTS bulan depan. Sudah ada grupnya, grup SOTS. Ibu bapak bisa share, bisa konsultasi, bisa tanya-tanya lewat grup tersebut untuk sinergi bersama. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.